Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi sehat walafiat. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tetap mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai kepada kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas syirik seri pertama. Pembahasan syirik seri pertama ini: satu, syirik; kedua, jahiliyah. Untuk syirik itu meliputi: satu, sesembahan selain Allah; dua, tandingan-tandingan Allah; tiga, pemuka agama yang sesat; empat, tagut atau setan. Jahiliyah menyangkut: satu, orang-orang jahil; dua, kejahilan; tiga, pendapat orang jahil tentang jahil; empat, keyakinan Fir'aun tentang ilah. Para pemirsa yang bahagia, syirik dapat diartikan sebagai perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah. Sedangkan kata musyrik berkaitan dengan orang yang mempersekutukan Allah. Jadi orang musyrik mengakui adanya Tuhan selain Allah. Para pemirsa yang bahagia, sesembahan: satu, sesembahan selain Allah. Maksudnya mereka menyembah, bukan menyembah Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Nuh, surat 71 ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wudda wa la suwa'a wa la yagusa wa la ya'uqa wa nasroh. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, jangan pula Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nasruh. Nama-nama berhala yang diberikan di sini ada di Arabia pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sehingga beberapa kritikus menyebutnya sebuah anakronisme. Menurut 1,AB, berhala-berhala Bani Nuh disembah oleh
bangsa Arab. Wat disembah oleh Kalab, Suwa disembah oleh Hudail, Yagus oleh Murad, Ya'ud oleh Hamadan, dan Nasr oleh Himsyar. B.65.21 XXI,1. Para penafsir berkata bahwa Wat disembah dalam bentuk seorang pria, Suwa dalam bentuk wanita, Yagut dalam bentuk singa, Ya'ud dalam bentuk kuda, dan Nasr dalam bentuk belang. Para pemirsa yang bahagia, sumbernya yaitu Muhammad Ali The Holy Quran with English Translation and Commentary 2002. Para pemirsa yang bahagia, Quran surat An-Nazm surat ke-53 ayat 19 sampai 23. Ayat 19, apa ra'aitumul Latta wal Uzza, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Latta dan Al-Uzza. Ayat 20, wa manatas salisatal ukhroh, dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang 21, alakumut dzakaru walahul unsah, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan. Kemudian ayat 22, tilka idan kismatun dijah, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Kemudian ayat 23 Quran surat An-Najm surat ke-53, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Artinya, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 125, atad'una baklau wa tadaruna ahsanal kholiqin. Artinya, patutkah kamu menyembah Ba'ala dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 126, Allahu rabbukum wa rabba abaikumul awwalin, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 74, wa itqala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi
lafi dhalalim mubin. Artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Hud, surat ke-11 ayat 101, wa ma dolamnahum walakin dolamu ampusahum fama agnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min say'il lamma ja'a amru rabbik wa ma jatuhum ghairu tadbib. Artinya, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sesembahan mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Para pemirsa yang bahagia, dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 66, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa idhum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-menduga. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 2, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibna maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para pemirsa yang bahagia, dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'aw wala yattakhidha ba'duna ba'do arbabam min dunillah fa in tawallau faqulus hadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.
Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syurah, surat 42 ayat 21, am lahum syuraku syara'u lahum minat dini malam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innad dhalimina lahum adabun alim. Artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh adab yang pedih. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'am samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu dalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang nomor 3 yaitu pemuka agama yang sesat. Pemuka agama yang sesat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 165. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asaddu hubbalillah walau yarol ladina dolamu id yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul adab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang berbuat dolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Para pemirsa yang bahagia, juga dalam Al-Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah pahala yang besar. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Para pemirsa yang bahagia, Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 8, wa idza masal insanu turru da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu nikmatam minhu nasiya maka yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadal yudilla an sabilihi kul tamatta bikubrika qalilan innaka min ashabin nar. Artinya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudorotan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupakanlah dia akan kemudorotan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu, dan dia mengadang-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Para pemirsa yang bahagia, nomor 4, togut atau setan dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani'budu waha wajtanibut tagut faminhum man hadawahu wa minhum man haqqa alaihi dolalah fasiru fil ardi panduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256,
La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghaib famay yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan bisa malaha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minat tulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilat tulumat ulaika ashabun nar narihum fiha khalidun. Artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 51, Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi wa yu'minuna bil jibti wat taguti wa yakuluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagiaan dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib, Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang bahagia, Quran dalam surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 60, Kul hal unabbiukum bisyarri min dalika masubatan indallah malla'anahumullahu wa qatiba alaihi wa ja'ala minkumul qiradata wal khonazira wa abadat tawguta ulaika syarru makana wa adallu an sawa'is sabil. Artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, juga dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 61, Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,
Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian pembahasan yang kedua yaitu jahiliyah. Jahiliyah ini dari bahasa Arab. Translate jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa kebodohan akibat tidak tahu mengenai petunjuk Tuhan. Kondisi jahiliyah terutama merujuk kepada bangsa Arab, khususnya penduduk Mekah ketika belum mengenai Islam. Di dalam Al-Quran terdapat pembahasan mengenai 3 jenis jahiliyah, yakni jahiliyah dalam persoalan ketuhanan, syariat Islam, dan akhlak. Terminologi jahiliyah. Jahiliyah berasal dari istilah jahiliyah yang merupakan bentuk kata kerja pertama pada kata jahala. Kata jahala memiliki arti menjadi bodoh, bodoh bersikap dengan bodoh, atau tidak peduli. Dalam syariat Islam, jahiliyah dimaknai sebagai ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Kondisi kebodohan merujuk pada situasi bangsa Arab kuno, yaitu pada masa masyarakat Arabia pra-Islam sebelum diutusnya seorang Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian khusus kata jahiliyah ialah keadaan seseorang yang tidak memperoleh bimbingan dari Islam dan Al-Quran. Para pemirsa yang bahagia, orang-orang jahil dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 138. Wajawazna bibani Israilal bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimun. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang soleh, dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 23, qala innamal ilmu indallah wa uballigukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman taj'alun. Artinya, ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku ditulis dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 111, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta
wa hasarna alaihim kulla say'in kubulam maka yu'minu illa yasha Allah walakinna aksarahum yajhalun. Artinya, kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami mengumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halalun wa hada haramun litaftaru ala wahil kadiba innal ladina yaftaruna ala wahil kadiba la yublihun. Artinya, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Para pemirsa yang bahagia, jahiliyah yang nomor 2 yaitu kejahilan. Dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 28, bal badalahum maka yukhfuna min qabl walau rudda la'atu limanuhu anhu wa innahum lakatibun. Artinya, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas zakata wa atina Allaha wa rasulah innama yuridu wa liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira. Artinya, hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Para pemirsa yang bahagia, juga di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 136, waja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'am nasibam faqalu hada lillahi bija'mihim wa hada li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Artinya, mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan hewan ternak, untuk Allah sambil berkata menurut prasangkaan mereka,
ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang disediakan untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah akan sampai pada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 5, waman adallu mimman yad'u min dunillahi malam yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wahum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian jahiliyah yang ketiga, yaitu pendapat orang jahil tentang jahil, dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 3, ala lillahi dinul khalis waladina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila wahi zulfa inna waha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun inna waha la yahdi man huwa katibun kafar. Artinya, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran surat Yasin surat 36 ayat 74, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsorun. Artinya mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Kemudian dijelaskan dalam surat Hud surat 11 ayat 54, innaku la illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidu waha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Artinya, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpahkan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian jahiliyah yang keempat atau nomor 4, keyakinan Fir'aun tentang ilah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 127. Surat Al-A'raf surat ke-7, wa qalal mala'u min qaumin fir'auna atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Artinya, berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun,
Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, negeri Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 42, tada'unani li'akfura billahi wa usrika bihi ma laisa li bihi ilm wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Artinya, kenapa kamu menyuruhku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyuruh kamu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Mu'min 40 ayat 44, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat dan akan hamba-hambanya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Quran Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 29, qala la inittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Artinya, Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Demikian, kalau ada kekurangannya atau kelebihannya, kami manusia biasa tidak lepas dari salah dan kekeliruan. Kalau ada kaca pecah, jangan masukkan dalam hati. Kalau ada kaca pecah, jangan masukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.